Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang di channel IRO Irwan Ruqyah Official. Channel IRO ini adalah channel yang membahas seputar tentang ruqyah, edukasi dan pengobatannya. Bagi Anda sahabat IRO yang ingin mendapat pelayanan ruqyah atau hanya sekedar konsultasi, sahabat IRO bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 0896 1624 5770. Dan bagi sahabat IRO yang menyukai tayangan-tayangan video dari kami dan dengan senang hati ingin mensupport agar channel ini dapat berkembang dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sahabat IRO dapat memberikan dukungannya dengan mengklik tombol subscribe dan mengklik tombol like yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil-dalil yang menunjukkan adanya sihir. Pertama, dalil-dalil dari Al-Quran. 1. Surat Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa menukarnya kitabullah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui. 2. Surat Yunus ayat 77, yang artinya, Musa berkata, apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu, sihirkah ini? Padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan. 3. Surat Yunus ayat 81-82, yang artinya, maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka, apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus-menerus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan, dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. 4. Surat Toha ayat 67-69, yang artinya, maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. 5. Surat Al-A'raf ayat 117-122, yang artinya, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan, karena itu nyatalah benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina, dan ahli-ahli sihir itu serta merta
meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam, yaitu Rabb Musa dan Harun. Keenam, surat Al-Falaq ayat 1-5, yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Kedua, dalil dari As-Sunnah. 1. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh seorang dari Bani Juraij yang bernama Labid bin Al-Asam, sampai Rasulullah SAW dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu, padahal beliau tidak berbuat apa-apa, sampai pada suatu hari atau suatu malam ketika beliau berada di sisiku, akan tetapi beliau terus berdoa dan berdoa. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentang sihir itu? Ada dua orang yang mendatangiku, satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan satunya lagi berada di dekat kakiku. Lalu salah seorang dari keduanya berkata kepada temannya, sakit apa orang ini? Disihir, sahut temannya. Siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Temannya menjawab, Labid bin Al-Asam. Dalam bentuk apa sihir itu? Dia menjawab, pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir, dan kulit mayang kurma jantan. Lalu di mana semuanya itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab, di sumur Jarwan. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu bersama beberapa sahabat beliau. Lalu beliau datang dan berkata, wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala setan. Lalu kutanyakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan? Beliau menjawab, Allah telah menyembuhkanku, sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu. Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera. 2. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apakah ke-7 dosa besar itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat terjadi peperangan, dan menuduh berzina wanita-wanita mukminah yang telah bersuami dan menjaga diri yang tengah lengah. Ketiga, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nuzul, berarti dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, maka semakin bertambah pula dosanya. 4. Hadis Imran bin Husain. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, bukan dari golongan kami orang yang bertatahyul, meramal kesialan, atau meminta dilakukan tatahayul terhadapnya, atau orang yang melakukan praktik perdukunan atau mendatangi dukun menanyakan hal yang akan datang, atau melakukan sihir atau minta disihirkan. Barang siapa mendatangi dukun lalu dia mempercayai apa yang dikatakannya, berarti dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Tatayur berarti meramal kesialan. Pada zaman jahiliyah dulu, masyarakat Arab jika hendak melakukan perjalanan jauh, mereka melepaskan seekor burung
Jika burung itu terbang ke arah kanan, maka mereka akan tetap melakukan perjalanannya. Dan jika burung itu terbang ke kiri, mereka pesimis dan pulang kembali. 5. Hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk surga pecandu khamar, orang yang percaya pada sihir, dan pemutus tali silaturahmi. Baiklah sahabat IRO dimanapun kalian berada, itulah dalil-dalil yang menunjukkan adanya sihir, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah di dalam hadis. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga tayangan video dari kami ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.